Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, sahabat mistis remaja gaul yang akan menguak mitos-mitos cerita mistis yang menurut saya cukup menarik ya. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sudah like, subscribe, dan juga komen baik. Semoga kalian terhibur, dan saya akan membawakan cerita yang baru yang mungkin sangat menarik sekali dan sangat mistis sekali ya guys. Cerita selanjutnya yang aku janjikan adalah yang berjudul Makan Sajen Bertemu dengan Raja Setan. Ini cerita yang sangat menarik yang diambil kisah dari sebuah alam gaib ya. Dan mari kita mulai ceritanya. Oke, sebelum ceritanya saya mengucapkan terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga kalian diberi rezeki dan semuanya lancar ya. Oke, kita mulai ceritanya. Pada suatu saat ada sebuah perumahan. Ada sebuah perumahan yang sedang mengadakan acara untuk anaknya ya. Mengadakan acara untuk anaknya dan masak-masak begitu banyak ya. Masak-masak banyak, kalau bahasa itunya ngayun mungkin ya, acara ngayunan. Waktu itu seperti ada acara ngayun untuk bayi dan semua rencananya berjalan lancar. Masak banyak juga dan akhirnya semua keluarga pada datang ya ke rumah itu. Semuanya datang dan memberikan doa untuk anak itu ya. Semuanya sangat berjalan dengan lancar dan semuanya menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh tuan rumah itu ya. Menyediakan hidangan yang sudah disediakan di situ ya. Dan pada suatu itu mungkin kalau zaman dulu ya menyediakan sesajen gitu ya untuk mungkin buat ini buat makhluk gaib ya. Itu zaman dulu disediakan, takut ada terjadi apa-apa, akhirnya menyediakan sesajen satu tampah gitu yang berisikan kopi pahit dan yang lain-lain dan sangat pepek banget ya. Pada suatu itu ketika semua acara selesai, tiba-tiba ada seorang ibu yang lapar, ingin makan gitu ya. Lapar, ingin makan, dan akhirnya dia melihat sajen tergeletak di bawah meja bekas selamatan itu. Dia pun ingin berinisiatif untuk mengambilnya ya. Inisiatif untuk mengambilnya karena dia sangat lapar. Di situ juga tersedia ada ayam bekakak yang mungkin sudah diincar-incarnya oleh seorang ibu itu. Dan akhirnya tanpa basa-basi ketika waktu sudah berjalan dan acara itu selesai, ibu itu mengambil ayam panggang tersebut, mengambilnya dan memakannya. Dan dia pun menawarkan kepada anak
lelakinya untuk ikut memakan sajen itu tanpa basa-basi. Akhirnya sesajen itu pun dimakan dengan lahapnya dan dengan enaknya tanpa memikirkan suatu akibatnya. Memakan dengan enaknya, dengan nikmatnya ya, dan juga segala makanannya itu dimakan di tampah itu yang dikhususkan untuk sesajen ya guys. Setelah itu ibu itu mengajak anaknya untuk ikut memakan sesajen itu, dan anaknya pun bilang, "Ibu, nggak boleh, itu katanya bahaya." Anak itu sudah merasakan firasat yang sudah tidak enak ya. Akhirnya ibu itu pun tidak percaya dan akhirnya memakan habis sesajen satu tampah itu tanpa berpikir panjang, bersama anaknya juga diajak, dan anaknya pun nurut aja gitu untuk makan sesajen itu. Dan semuanya berjalan dengan biasa saja waktu sore itu, tidak ada terjadi hal yang aneh atau gimana ya, ibunya juga. Dan pada suatu sore atau sandekala atau maghrib, terjadilah hal yang sangat mistis banget dan sangat seram banget ya. Kejadian itu terjadilah pada malam itu. Terjadilah pada malam itu setelah ibu dan anak itu memakan sesajen, tiba-tiba hal aneh pun muncul. Hal aneh pun muncul sangat mengerikan sekali ya. Ketika anak itu sedang tertidur setelah kenyang memakan sesajen itu dan ayam-ayamnya, tiba-tiba anak itu mendapatkan serangan di alam gaib yang sangat mungkin di luar nalar ya. Mungkin di luar nalar, dan dia pun tidak mengerti gitu. Cuma aku tambahkan ceritanya agar lebih seru lagi ya. Ini diambil dari kisah, mungkin kisah alam gaib yang mungkin aja bisa asli, mungkin saja bisa palsu. Karena ini anak cerita, dan ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya ya guys. Awas, hati-hati. Dan setelah dia berada di alam gaib ketika dia tidur habis makan sesajen itu, tiba-tiba ada makhluk yang seram menyerangnya. Menyerangnya dengan kejam gitu. Menyerangnya dengan membawa berbagai senjata yang sangat tajam sekali, menyerang anak laki-laki tersebut, dan tidak menyerang ibunya. Mungkin makhluk itu menyerang anak itu, untungnya saja tidak menyerang ibunya. Dan untung saja anak itu memiliki iman yang sangat kuat, hingga akhirnya mungkin dia melawan ya. Mungkin dia melawan karena tidak ada pilihan lain, karena dia sudah terjebak di alam gaib. Akhirnya dia melawan sosok itu dengan hanya tangan kosong dan dengan doa belaka. Dia sangat takut karena setan itu memegang senjata yang sangat tajam ya, dan juga memiliki tanduk yang sangat panjang, memiliki ekor. Dan lalu dia menyerang bertubi-tubi anak itu di alam gaib, dan anak itu pun menangkis dengan doa-doa yang sudah diajarkan oleh guru ngajinya. Dia pun melawan habis-habiskan sesosok raja setan itu. Dia terus menyerang anak itu, dan anak itu terus menangkis serangan raja setan itu dengan doa. Dan akhirnya pertarungan sengit pun terjadi. Sampai waktu pun terus berjalan, jam detik pun terus berjalan, menyaksikan pertarungan anak lelaki itu dan raja setan itu yang sangat seram sekali dan membawa senjata tajam. Tapi anak lelaki itu tidak membawa senjata apapun. Dia hanya bersenjata doa dan keyakinan. Akhirnya serangan pun bertubi-tubi, anak itu terpental lagi sampai jauh, tapi alhamdulillah tidak apa-apa. Dia diserang terus-terusan sampai dia pun mengeluarkan tenaga dalam darinya, dan terus menyerang setan itu. Dan setelah waktu berjalan begitu lamanya tidak terasa melawan raja setan itu, akhirnya alhamdulillah setan itu bisa dikalahkan dengan doa-doa dan keyakinannya.
dan bisa menyerah gitu dengan anak itu. Dan anak itu pun bersyukur sekali bisa selamat dan terlepas dari genggaman makhluk raja setan itu yang sangat menyeramkan sekali dan sangat kalau bahasa itunya mungkin rajanya ya, raja setan yang membawa senjata tajam dan sangat itu mengerikan banget ya guys. Dia memiliki tanduk yang panjang dan berekor ya. Dan setelah raja setan itu dikalahkan, akhirnya anak itu pun terlepas dari alam gaib. Terlepas dari alam gaib yang mungkin dia baru saja merasakan keanehan itu. Akhirnya dia terbangun dan energinya cukup terkuras habis. Dia tidak berasa melawan raja setan itu berjam-jam gitu ya. Bertarung di alam gaib berjam-jam tanpa dia rasakan sampai badannya lemas, berkeringat, dan juga tenaga dalamnya habis terkuras total melawan raja setan itu. Tapi alhamdulillah raja setan itu bisa dikalahkan dengan hanya tangan kosong dan berkekuatan doa ya. Alhamdulillah dia pun terbangun dan kebingungan gitu. Kenapa badan saya pada sakit? Kenapa wajah saya penuh keringat? Kenapa saya seperti dipukul-pukul? Dia pun bingung terbangun dan akhirnya berpikir bahwa dia sudah diculik ke alam gaib oleh raja setan yang sangat jahat sekali ya. Dan dia sangat kaget luar biasa. Akhirnya dia baru menyadari bahwa dia sedang bertarung dengan raja setan yang sangat menyeramkan. Dan dia pun hanya bermodalkan doa dan keyakinan. Akhirnya raja setan itu menyerah dan takluk kepadanya. Jadi dia pun berpikir dan bersyukur sekali karena raja setan itu tidak menyerang ibunya, justru menyerang dia. Dia sangat bersyukur karena dia sudah mungkin memiliki pengalaman mengaji gitu ya, sehingga dia mengerti untuk gimana bisa menaklukkan makhluk gaib itu, yaitu dengan berdoa dan keyakinan ya. Untung saja raja setan itu tidak menyerang ibunya. Dia sangat bersyukur sekali karena tidak menyerang ibunya, justru menyerang dirinya gitu. Dan alhamdulillah dia bisa menaklukkannya. Dan setelah itu, setelah semuanya berakhir, akhirnya anak itu pun sangat lemas sekali karena dia bertarung berjam-jam dengan raja setan itu tanpa membawa senjata apapun, hanya bermodalkan tangan kosong dan doa. Sedangkan setan itu membawa senjata tajam yang membentuk membentuk seperti pusaka ya, tajam bergigi 3 mungkin ya seingat saya. Dan itu sangat mistis banget ya guys. Akhirnya setelah pertarungan itu berakhir, dia pun bersyukur bisa mengalahkan raja setan itu dan sangat berterima kasih kepada Sang Pencipta. Oke, kalau yang suka ceritanya boleh like, subscribe, komen, dan komen sebaik-baiknya. Jika ada salah kata, perkataanku yang kurang baik mohon dimaafkan, karena kepercayaan masing-masing, ambil sisi positif, buang sisi negatif. Karena cerita ini diambil dari sebuah perjalanan alam gaib yang mungkin bisa aja nyata, bisa aja tidak nyata. Maka dari itu, tetaplah kita berdoa dalam tidur ataupun kemanapun kita, jangan lupa selalu berdoa. Oh iya, sorry, tadi juga saya waktu pembukaan belum berdoa ya. Sekarang berdoa dulu. Oke, doa selesai guys. Sorry guys, tadi saya lupa berdoa karena saking semangatnya gitu ya. Sekarang saya sudah doa. Oke, yang suka ceritanya jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga buat pendukung channel Lain Juanda, terima kasih yang sudah like, subscribe, komen. Semoga kalian terhibur karena cerita ini mungkin hanyalah sebuah cerita karena kepercayaan kalian masing-masing ya. Karena saya mengambilnya dari sebuah cerita alam gaib yang mungkin di luar nalar ya guys. Oke, sebelum itu saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
sahabat mistis remaja gaul.